dengan NIK 23013043117. Baik, di cuplikan kali ini saya akan membacakan beberapa materi. Yang pertama tentang telekomunikasi. Telekomunikasi ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh, sedangkan komunikasi adalah hubungan atau pertukaran informasi. Dapat disimpulkan bahwa telekomunikasi ini adalah pertukaran informasi dari jarak panjang dan jarak pendek dengan menggunakan alat elektronik seperti handphone. Nah, ada dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama itu ada pengirim informasi. Nah, pengirim informasi ini adalah pemancar radio, ialah suatu perangkat yang bekerja melalui gelombang radio antena. Dan melalui gelombang radio antena ini, mereka akan menghasilkan arus timbal balik frekuensi yang dilalui oleh antena. Yang kedua, itu penerima informasi. Yang pertama, langkah-langkahnya itu memancarkan informasi. Yang kedua, membangun interface antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, memastikan bahwa pesan tersebut melalui jalur yang efisien. Yang ketiga, yang keempat, pesan yang dikirim itu tepat sasaran. Yang kelima, memastikan informasi tersebut mengalami keamanan yang terjaga. Ada tiga fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama itu ada transmitting device, yang kedua connection device, yang ketiga terminal. Nah, selanjutnya itu ada media telekomunikasi, yaitu semua hal yang mencakup memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyebarluaskan semua informasi. Nah, materi selanjutnya itu tentang internet, intranet, dan extranet. Untuk intranet adalah singkatan dari interconnection network, yaitu kumpulan jaringan yang akan terhubung kepada suatu sistem yang teratur. Yang kedua itu intranet, yaitu sebuah lautan informasi yang bersifat privat dan menyimpan data dengan aman. Yang ketiga itu extranet, yaitu jaringan intranet yang menghubungkan perusahaan yang ingin mengekspos data kepada perusahaan lain di jaringan yang luas. Materi selanjutnya tentang sistem informasi fungsional perusahaan atau interorganisasi. Sistem informasi fungsional yaitu sistem yang ada pada perusahaan yang mengelola transaksi dan menyediakan data yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau singkatan dari SIM, yaitu perusahaan memanfaatkan semua sumber daya informasi agar memperoleh keunggulan yang signifikan. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu sistem yang mengelola semua transaksi tahunan maupun bulanan. Yang keempat, itu ada sistem penjualan dan pemasaran. Konsep dari penjualan itu adalah mengedepankan bidang penjualan. Bidang barang yang dihasilkan harus berkualitas. Barulah mereka memikirkan cara untuk memasarkan produk mereka. Yang kedua, konsep pemasaran. Di sini, di konsep pemasaran ini mereka memikirkan bagaimana cara mereka untuk menghasilkan barang yang diminati dan memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada customer relationship management, yaitu suatu teknik yang dirancang untuk menjaga, mendapatkan, bekerjasama agar mendapatkan nilai yang maksimal antara pelanggan dengan perusahaan. Materi selanjutnya tentang e-commerce. E-commerce berasal dari kata elektronik dan commerce, yaitu suatu sistem yang merancang untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara internet. E-commerce ini sudah menjadikan suatu rancangan untuk berbelanja online secara fleksibel dan juga terjangkau. Terdapat beberapa jenis e-commerce. Yang pertama itu business to customer, yang kedua business to business, yang ketiga business to government, yang keempat customer to government, yang kelima business to tourist, yang keenam business to student, yang ketujuh business customer to affiliate, yang ke-8 business to affiliate, yang ke-9
customer to student. Yang ke-10 itu ada customer to itu ada keuntungan e-commerce. Yang pertama, ketersediaan barang dan jasa. Yang kedua, biaya yang lebih relatif rendah. Yang ketiga, memiliki jangkauan yang sangat luas. Yang keempat itu fleksibilitas. Yang kelima, aksesibilitas. Nah, ada batasan dan keuntungan dari e-commerce. Yang pertama itu keterbatasan fisik. Yang kedua, keterbatasan personal. Yang ketiga, keterbatasan pelanggan. Yang keempat, keterbatasan sosial. Ada aplikasi bisnis to customer. Yang pertama itu pasar online. Yang kedua, situs online, situs belanja online. Yang ketiga, platform. Yang kelima, media sosial. Yang keenam, pasar online. Oke, yang selanjutnya itu ada penelitian pasar, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data informasi suatu pasar persaingan, pasar target, dan juga hal apa saja yang mempengaruhi atau menghambat suatu kegiatan pasar target tersebut. Nah, yang terakhir itu ada periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Untuk periklanan itu salah satu metode untuk memasarkan suatu produk di saluran televisi, radio, media cetak, ataupun platform media sosial lainnya. Selanjutnya itu ada layanan terhadap pelanggan, merupakan suatu interaksi langsung kepada pelanggan untuk mengatasi masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan seputar pembelian barang tersebut. Nah, materi selanjutnya itu ada supply chain management, yaitu suatu proses pengelolaan aliran barang dan jasa yang tadinya mentah menjadi produk akhir atau barang yang siap untuk digunakan. Ada 3 jenis supply chain management. Yang pertama, rantai supply upstream. Yang kedua, manajemen rantai pasok. Yang ketiga, downstream supply chain management. Nah, yang terakhir itu permasalahan yang ada pada supply chain management. Yang pertama itu produk yang berkualitas. Yang kedua, pabrikan yang global. Yang ketiga, permintaan pasar yang selalu berubah. Yang keempat, adanya teknologi baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Materi selanjutnya itu tentang intelligent system. Terbagi atas 2. Yang pertama, artificial intelligence atau sering disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin cerdas. Yang kedua, expert system, yaitu sistem yang mensimulasikan tentang pengambilan keputusan untuk merancang memecahkan masalah yang kompleks dengan sesuai logika. Materi terakhir tentang hak atas kekuasaan intelektual. Hak adalah suatu hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada seorang pencipta atau orang yang memiliki hak atas aset intelektual. Contohnya itu penemuan karya, desain, bahkan inovasi kreatif lainnya. Tujuan dari haki ini adalah untuk melindungi pihak-pihak yang menemukan sebuah karya cipta. Dengan memberikan hak tersebut, mereka bisa mengembangkan karya kreatif mereka yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada sejarah dari haki. Yang pertama itu sejarah pada peradaban kuno seperti Mesir kuno dan juga Yunani kuno. Hak atas cipta tersebut pertama kali diberikan kepada seniman dan penulis untuk memberikan mereka hak eksklusif atas karya yang mereka buat. Nah, dalam sejarah Eropa, hak cipta modern pertama kali diperkenalkan pada abad ke-14, diberikan kepada pencipta karya seni
untuk pertama kalinya di dunia. Pada abad ke-19, hak cipta diperluas untuk mencakup seni karya dan musik. Hak cipta tersebut dan hak cipta internasional pertama kali diperkenalkan oleh Konvensi Berne yang didasarkan pada prinsip hak cipta yang universal. Nah, pada abad ke-21, hak cipta diperluas lagi mencakup karya seni, musik, ilmuwan, dan segala hal karya inovasi yang dikemukakan oleh penemuan-penemuan atau ahli karya, sehingga di abad ini hak cipta sangat dilindungi oleh undang-undang. Baik, sekian materi dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.